Gang of bad bitches sitting on my standby. In on my stand, bitches sitting on my standby. In on my stand, bitches sitting on my stand. Gang of bad. Kami mahasiswi dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kami dari kelompok 4 Sosiologi Hukum akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Hukum dan Stratifikasi Sosial. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Dinda Permatasari dengan NIM 2130203019 Dan saya Fadila Rosa dengan NIM 2130203021. Kami dari jurusan Hukum Tata Negara. Baik, poin pertama yaitu tentang pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dalam bahasa Latin terdiri dari dua kata, yaitu kata stratum dan sosius. Stratum artinya tingkatan, dan sosius artinya masyarakat. Jadi dapat disimpulkan secara sederhana, stratifikasi sosial itu adalah tingkatan-tingkatan sosial di dalam masyarakat. Menurut Surjano Soekarto, yaitu stratifikasi sosial, perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun secara bertingkat. Perbedaan ini banyak disebabkan karena adanya latar belakang status dan peran sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dapat kita simpulkan, stratifikasi sosial itu adalah perbedaan penduduk antara masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat ataupun secara hierarki. Baik, poin yang kedua yaitu dasar-dasar stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekayaan, yang kedua ada kekuasaan, yang ketiga ada ilmu pengetahuan, dan yang keempat ada kehormatan. Yang pertama kita bahas yaitu kekayaan. Kekayaan adalah orang yang memiliki kekayaan yang paling banyak, masuk dalam lapisan strata atas. Sebab seseorang akan dilihat menempati strata atas apabila orang tersebut memiliki sebuah kekayaan yang sangat melimpah daripada masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah seseorang yang memiliki kekayaan atau otoritas tertinggi pada jabatannya, serta secara tidak langsung dia akan menempati posisi yang paling atas. Otoritas yang disebut di sini adalah berorientasi pada sebuah kedudukan seseorang dalam menempati sebuah jabatan yang paling tinggi di dalam masyarakat. Semakin tinggi otoritas yang didapat, maka semakin tinggi pula penghargaan yang akan diberikan oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu kehormatan. Kehormatan adalah seseorang yang dihormati, seseorang yang akan dihormati, yang akan mendapatkan strata atas apabila dia dijumpai pada masyarakat tradisional. Dia yang mendapat strata atas apabila dia memiliki kedudukan atau kehormatan di dalam masyarakat tersebut. Biasanya strata atas ini akan didapat oleh mereka yang memiliki usia tua atau mereka yang pernah berjasa dalam masyarakat tersebut. Dan yang ketiga dan yang keempat yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang tolak ukur dalam menetapkan strata atas sosial yang paling masyarakat. Masyarakat akan sangat menghargai orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang paling tinggi. Sebab semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula kehormatan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis stratifikasi sosial atau disebut sebagai status sosial. Dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam bentuk kelompok sosial yang dapat dilihat dari kehidupan masyarakatnya. Terdapat menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu aspek status, di mana status sosial yang dilihat atau diperoleh melalui garis keturunan dan kelahiran, bukan seperangkat usaha, seperti perbedaan usia, status jenis kelamin, dan kekerabatan. Berdasarkan kelahiran dan status keturunan, kelompok seperti itu dapat dilihat melalui ras, suku, dan budaya. Yang kedua yaitu assigned status, di mana kedudukan dalam masyarakat dapat diperoleh melalui dengan usaha-usaha yang nyata dan disengaja seperti pendidikan
melakukan pemberian tetapi tidak terlepas dari perjuangan seperti menerima gelar doktor dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengaruh stratifikasi sosial terhadap penegak hukum. Pada masyarakat yang mempunyai banyak lapisan sosial, dijumpai pula dengan stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Seperti hipotesis tersebut mempunyai akibat bahwa semakin rendah status sosial seseorang dalam masyarakat, semakin banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, semakin banyak kekuasaan dan kekayaan serta kehormatan, semakin sedikit pula kekuasaan yang mengaturnya. Keadaan seperti ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum yang tidak membedakan semua golongan, status, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, penerapan hukum terhadap orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik yang kecil relatif lebih mudah bila dibandingkan terhadap orang-orang yang mempunyai relatif yang lebih besar. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosial, maka semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Begitupun sebaliknya. Dari kasus di atas dapat diselesaikan dengan upaya dalam mengatasi masalah hukum akibat stratifikasi sosial, diantaranya perlu ada sikap yang terbuka sesama masyarakat dan saling toleransi terhadap perbedaan dalam kedudukan tersebut, termasuk kepentingan serta peran yang dijalani di setiap